Shalom Pak, perkenalkan nama saya Boas Sutayan dengan NIM 12S25005. Baik, sini saya akan membuat video presentasi pengerjaan UAS saya. Baik, pertama kita membaca soalnya dulu. Jadi pada tugas kali ini, pada ujian kali ini kita diminta untuk mengembangkan sebuah solusi sederhana untuk manajemen inventory barang di sebuah gedung penyimpanan. Lalu di sini ada struktur data barang. Itu sebuah data barang terdiri atas 4 atribut, yaitu atribut keterangan, atribut lalu keterangan. Di sini ada itu ID, nama barang, kategori dan stoknya. Nah, berikutnya ini filenya yaitu satu laptop Asus Electronic 15, lalu Indomie goreng 120, lalu kemeja panel pakaian 45. Setiap batch menyimpan satu data barang dengan spasi sebagai separator antar atribut. Solusi diharapkan untuk terus-menerus membaca perintah melalui stdin dan akan menghentikan eksekusi apabila menerima perintah, yaitu terpeldas. Yang pertama, task pertama yaitu loading initial data. Sini kita disuruh untuk mengembangkan fitur untuk meload initial data dari file saat program dieksekusi. Yang kedua itu menampilkan seluruh data inventory ketika menerima perintah infit print lalu all. Format outputnya itu laptop Asus Electronic 15, yang kedua itu Indomie goreng makan 120, lalu yang selanjutnya. Nah, untuk tes kasus yang task pertama ini ada detail, summary, extract, lalu test case. Nah, bentuk inputannya yaitu infit print all, maka ekspektasi outputnya akan menjadi seperti ini. Nah, jika yang di input kayak seperti ini, maka ekspektasi outputnya akan seperti ini. Yang berikutnya sini kita akan, jika kita membuat print all lalu print all baru infit print all, maka ekspektasi outputnya akan seperti ini. Nah, berikutnya kita pergi ke task 2. Sini kita disuruh untuk mengembangkan fitur untuk menambahkan data barang baru menggunakan perintah infit add nama barang, kategori dan stok awal. Pemisah antar parameter menggunakan karakter. ID ditentukan secara otomatis mengikuti urutan sequence berikutnya. Setiap penambahan barang secara otomatis disimpan kembali ke file repository. Infit add mouse Logitech elektronik 30, lalu infit add kopi kapal api makanan stok 50, lalu infit print all, maka output yang dikeluarkan seperti ini. Pada test case task 2 ini, jika kita menginput pada std-nya seperti ini, maka ekspektasi outputnya seperti ini. Nah, begitu juga jika yang input seperti ini, maka ekspektasi outputnya seperti ini juga. Nah, sampai kita pada bagian yang task ketiga. Pada task ketiga ini kita disuruh untuk mengembangkan fitur untuk memperbarui stok. Barang yang sudah ada akan menggunakan perintah infit stock ID, jumlah perubahan stok. Lalu untuk menambahkan stok, masukkan nilai positif. Untuk mengurangi stok, akan dimasukkan nilai negatif. Sini ada note untuk mereset file ke kondisi awal menggunakan perintah git restore struct inventory repository text txt. Nah, jika ada contoh inputnya seperti ini, maka outputnya dikeluarkan seperti ini. Pada test case task 3 ini, jika kita menginput std yang sesuai dengan sini, maka ekspektasi outputnya akan sama seperti ini. Nah, setelah itu sudah selesai, maka kita akan masuk ke program yang pertama, yaitu task 01. Pada task 01 yang pertama kita membuat include. Seperti biasa kita membuat stack include studio.h ini untuk membuka library standar input outputnya. Lalu
lalu include string H untuk menyertakan pustaka untuk manipulasi string seperti str cpn baru str rch lalu yang lain-lain. Lalu di sini kita membuat include std_lib.h ini untuk menyertakan pustaka standar fungsi umum digunakan di sini untuk konversi string ke angka atau. Lalu yang berikutnya yaitu define max item 1000. Sini ada define max name kategori. Nah, ini untuk membuat konstanta global. Lalu di sini batas maksimumnya ada 1000 dan untuk namanya ada 100 angka. Lalu maksimal kategorinya ada 50. Lalu panjang untuk satu baris teksnya yaitu 256. Nah, yang berikutnya kita ke tipe def struct. Sini kita mendeklarkan pertama integer, kita buat id, lalu kita deklarasi nama dengan tipe integer, lalu kategori dengan tipe data char, lalu sini ada stock dengan tipe data integer. Nah, di sini membuat tipe data baru bernama barang. Setiap barang memiliki paket data yaitu id, lalu nama teks, kategori teks, dan stok barangnya. Berikutnya yaitu barang inventory atau dalam indeks max items. Ini integer jumlah 0. Ini membuat inventory, membuat array bernama inventory yang bisa menampung hingga 1000 data berstruktur barang. Lalu integer 0 di sini berguna untuk variabel global untuk mencatat berapa banyak jumlah barang yang saat ini berhasil dimuat ke dalam array. Nah, yang berikutnya kita masuk ke dalam void load data. Sini jumlah sama dengan 0, lalu file pointer f sama dengan open. Nah, ini berfungsi untuk pada void load ini berfungsi untuk fungsi yang tidak bisa mengembalikan nilai, bertugas membaca data dari file ke memori atau array. Lalu jumlah sama dengan 0 ini mereset hitungan jumlah barang menjadi 0 sebelum membaca file. Nah, pada file pointer f ini untuk membuka file sesuai jalur repo.underscore_file dengan mode R atau read itu biasanya dibaca dengan read. Lalu di sini ada if return. Ini jika ada file gagal misalnya dibuka, misalnya file tidak bisa ditemukan, maka program langsung keluar dari fungsi ini tanpa error. Yang berikutnya yaitu kita masuk ke char line. Sini ada max line, lalu while fgets line size of line. Nah, ini pada char line ini berfungsi untuk membuat wadah string sementara bernama line untuk menampung satu baris teks dari file. Ya, while fgets ini melakukan perulangan untuk membaca file baris demi baris menggunakan fgets sampai file selesai. Nah, yang berikutnya ada di sini ada fungsi load di mana trim new line. Trim new line. Di sini ada trim new line, lalu line strcpsn strcspn line, lalu new line. Ini sampai bagian continue. Ini berfungsi untuk menghapus karakter enter atau nilai yang otomatis terbawa oleh fgets di ujung baris dan menggantikannya dengan karakter pemutus atau string. Nah, untuk if strlen ini berfungsi untuk jika baris tersebut kosong, abaikan dan lanjutkan membaca baris berikutnya. Nah, berikutnya ada barang B.
Sini ada char pointer ptr sama dengan line, lalu b.id sama dengan atau ptr. Ini berfungsi untuk barang B ini membuat variabel sementara yaitu B bertipe bertipe barang untuk menampung data baris ini. Yang berikutnya pada bagian char pointer ptr ini berfungsi untuk membuat pointer petunjuk string ptr yang diarahkan ke awal baris teks. Nah, yang berikutnya yaitu ada b.id ini berfungsi untuk mengubah teks angka di awal baris menjadi integer menggunakan atau dan menyimpannya ke b.id. Nah, sini kita akan masuk kepada id. Nah, ini pada bagian ini yaitu while pointer ptr pointer ptr. Nah, sini fungsinya ini adalah menggeser pointer ptr maju melewati batas angka id sampai menemukan spasi pertamanya. Nah, yang berikutnya while pointer ptr ini sama dengan tanda petik ini berfungsi untuk menggeser pointer ptr lagi jika ada spasi ganda, memastikan ptr sekarang tepat berada di awal teks nama barang. Nah, yang berikutnya kita masuk ke char sisa. Char sisa yaitu max line, lalu di sini ada strncpy, lalu ada sisa. Ini berfungsi untuk mengalokasikan sisa teks nama plus kategori plus stok ke dalam variabel baru bernama sisa. Lalu sini ada mencari token terakhir, ini yaitu char pointer last space sama dengan sisa sampai pada bagian yang last space ini. Pada bagian yang str sisa ini berguna untuk mencari posisi spasi terakhir dalam string sisa. Lalu ada di sini b.stock, ini berfungsi untuk teks setelah spasi terakhir tersebut adalah angka stok diubah menjadi integer. Yang terakhir yaitu last space-nya sama dengan 0. Ini memotong string sisa di posisi spasi terakhir tersebut. Sekarang info stok resmi dibuang dari string sisa. Yang berikutnya yaitu ada cari token. Pada kategori ada di sini last underscore space sama dengan strr chr, lalu sampai pada bagian yang last space. Ini berfungsi untuk mencari spasi paling terakhir yang baru setelah stok dipotong. Spasi ini memisahkan nama dan kategori. Pada str cpyn b.kategori ini mengambil kata setelah spasi tersebut menyimpannya sebagai b.kategori. Pada bagian last space ini memotong string lagi. Sekarang string sisa hanya menyisakan nama barangnya. Baik, yang berikutnya kita sampai di sisanya adalah nama. Sini ada strcpy b.nama sisa max name kurang 1. Ini berguna untuk menyalin sisa string yang sudah bersih ke dalam b.nama. Lalu sini ada inventory jumlah. Pada bagian inventory ini untuk memasukkan objek database yang sudah lengkap ke dalam array inventory pada indeks ke jumlah lalu menaikkan nilai jumlah sebesar 1 untuk barang berikutnya. Lalu sini ada fclose, ini menutup file setelah semua baris selesai dibaca. Ini di luar perulangan while. Yang berikutnya di sini ada void print all. Ya, pada bagian ini berfungsi untuk melakukan perulangan sebanyak jumlah barang yang ada. Setiap barang dicetak ke layar dengan format ID, nama, kategori, stok, lalu dipisahkan dengan spasi. Lalu ada integer main, lalu load. Ini titik awal jalannya program, lalu memanggil pada load data ini memanggil fungsi untuk membaca data dari file teks ke dalam array
memori sesaat setelah program berjalan. Nah, pada sini ada char cmd max line while. Pada bagian char cmd ini berfungsi untuk menyiapkan variabel cmd untuk menerima perintah ketikan dari pengguna melalui std atau keyboard. Pada while fgets ini berfungsi untuk terus-menerus menunggu input perintah dari pengguna karakter enter. Di ujung teks perintah langsung dihapus menggunakan strcspn. Lalu sini ada if strcmp. Pada bagian ini berfungsi untuk jika pengguna mengetik triple dash, perulangan berhenti atau break, dan program selesai. Lalu sini ada else if. Ini berfungsi jika pengguna mengetik infit lalu strip print strip all, program memanggil fungsi print all untuk menampilkan semua data barang. Nah, jika perintah yang diketik tidak dikenali, program tidak akan melakukan apa-apa dan menunggu perintah berikutnya. Nah, lalu kita akan pergi kepada program yang task 02. Baik, dari sini kita masuk pada bagian yang sama seperti yang tadi. Di sini kita membuat define max items 1000 untuk jumlah maksimal barang yang ditampung itu 1000, dan untuk nama yang ditampung itu 100, lalu kategori 50, lalu maksudnya 256. Lalu kita di sini membuat tipe type def struct. Lalu kita di sini mendeklarasi ID dengan tipe data integer, nama dengan char, lalu kategori dengan char, lalu stok dengan integer. Di sini ada barang. Berikutnya di sini ada barang inventory max item. Ini berfungsi untuk deklarasi variabel global. Inventory ini sebuah array yang dapat menampung hingga 1000 objek barang. Lalu jumlah penghitung untuk mengetahui berapa banyak barang yang dapat disimpan di memori dimulai dari 0. Lalu sini fungsi load pada void load ini berfungsi untuk memulai fungsi load data, mereset jumlah menjadi 0 dan mencoba membuka file repository dalam mode membaca R. Jika file tidak ditemukan, maka fungsi akan langsung berhenti. Yang berikutnya kita masuk ke char line max line while fgets. Ini berfungsi untuk membaca berkas baris demi baris menggunakan fgets. Baris 28 menghapus karakter new line di ujung baris dan menggantinya dengan null terminator. Berikutnya kita masuk ke barang B. Ini untuk membuat objek B sementara. String baris teks dibaca dari depan menggunakan pointer ptr.id. Barang diambil dengan mengonversi teks awal menjadi angka atau dua baris while. Berikutnya menggeser pointer melewati karakter spasi pertama setelah angka id. Yang berikutnya yaitu char sisa. Ini untuk berfungsi seperti yang tadi, menyalin sisa teks setelah id dan spasi ke dalam variabel sisa agar aman dimanipulasi. Yang berikutnya sini ada char last space. Ini menggunakan strchr untuk mencari spasi paling terakhir dari string sisa. Teks setelah spasi terakhir ini adalah angka stok barang yang kemudian dikonversi menjadi integer dengan atau spasi terakhir tersebut kemudian dipotong untuk mengisolasi bagian string sebelumnya. Di sini ada lagi last space. Pada bagian ini berfungsi dengan cara yang sama, mencari spasi terakhir berikutnya. Teks setelah spasi ini atau sebelum bagian stok yang sudah dipotong tadi adalah nama kategori, lalu kategori disalin objek B kategori dan spasi berikutnya kembali dipotong. Berikutnya yaitu str ncpy b.nama max line. Ini berfungsi untuk
Sisa baris string yang paling depan sekarang murni merupakan nama barang. Nama tersebut disalin ke B nama. Setelah objek B lengkap, ia dimasukkan ke dalam array inventory dan indeks jumlah bertambah 1. Nah, berikutnya kita masuk ke void save data. Ini berfungsi untuk membuka file dalam mode menulis W, yang berarti isi file lama akan dihapus terlebih dahulu. Program kemudian melakukan perulangan sebanyak jumlah barang untuk menuliskan data dengan format ID, nama, kategori, stok, dipisahkan dengan spasi, lalu file ditutup dengan baris yang ke-67. Nah, yang berikutnya ada fungsi print all. Fungsi print all ini untuk menampilkan seluruh data barang yang saat ini tersimpan di memori atau array inventory ke layar terminal pengguna. Yang berikutnya ada fungsi add item. Pada ini berfungsi untuk menerima input berupa string argumen dengan format nama, lalu pagar kategori, lalu stok, menambahkannya ke sistem. Lalu di sini ada void item. Ini string argumen disalin ke variabel lokal temp agar string asli tidak rusak saat dimanipulasi. Lalu ada char last hash. Ini berfungsi untuk mencari karakter paling belakang, karakter setelah tanda pagar. Ini adalah jumlah stok. Stok dikonversi ke angka, lalu tanda pagarnya diganti menjadi 0 untuk memotong teks. Lalu ada di sini last hash juga sama dengan strchr. Ini berfungsi untuk mencari tanda hashtag berikutnya dari belakang teks. Teks di antara kedua tanda tadi diambil sebagai kategori string, dipotong lagi pada posisi hashtag tersebut. Yang berikutnya ada char nama, max name, strcpn, yaitu nama, temp, max name. Ini bagian string yang paling depan yang tersisa disalin sebagai variabel nama. Berikutnya yaitu integer new line. Ini berfungsi menentukan ID barang baru menggunakan ternary operator jika sudah ada barang di dalam memori dengan jumlahnya lebih besar dari 0, maka ID baru didapat dari ID barang terakhir jumlah 1. Jika memori kosong, maka ID dimulai dari angka 1. Lalu ada di sini barang B. Barang B ini berfungsi untuk membuat objek B baru, mengisi seluruh nilai atributnya, memasukkannya ke dalam array inventory, meningkatkan counter jumlah, dan langsung memanggil fungsi save data agar perubahannya permanen tersimpan di dalam file teks. Yang berikutnya yaitu integer main. Ini mulai kita titik masuk ke programnya. Pertama-tama program membuat data lama dari file melalui load data, lalu program masuk ke dalam looping untuk terus-menerus membaca input perintah CMD dari pengguna lewat terminal. Yang berikutnya sini ada if strcmp. Ini berfungsi untuk melakukan pencegahan perintah. Jika perintahnya adalah triple dash, program akan keluar dari looping, break, dan selesai. Jika perintahnya tepat, yaitu infit strip print strip all, fungsi print all-nya akan dijalankan. Jika perintah diawali dengan teks infit lalu strip add, maka dicek sepanjang 8 karakter pertama menggunakan strcmp. Program akan memanggil fungsi add item dengan melewatkan teks argumen setelah karakter ke-8. Perintah lain tidak akan dikenali atau diabaikan begitu saja. Lalu yang terakhir kita masuk ke taks yang ketiga. Baik, kita langsung kepada bagian yang ini saja, yaitu pada bagian
float data. Float data ini untuk deklarasi fungsi load yang tidak mengembalikan nilai. Di sini kita membuat jumlahnya sama dengan 0 untuk mereset hitungan data barang menjadi 0 sebelum membaca file. Nah, berikutnya sini ada file pointer f, ini berfungsi untuk membaca file penyimpanan dengan mode R, to-read dibaca, jika tidak ditemukan maka akan gagal. Lalu kita masuk ke barang B. Pada barang B ini menyimpan variabel, sementara B bertipe barang. Variabel petunjuk PTR diarahkan ke awal baris. Bagian awal berisi yaitu ID diubah menjadi integer menggunakan auto dan disimpan ke b.id. Berikutnya kita ke while. Pada while pointer ini menggeser pointer PTR melewati angka ID dan melewati spasi pemisah. Lalu ada char sisa max line. Ini berfungsi untuk menyalin sisa string nama kategori stok ke variabel lokal sisa agar string asli aman saat dimanipulasi. Lalu ada char last space. Ini untuk mencari spasi terakhir di string sisa menggunakan str rchr. Ini misalkan antara kategori dan stok. Lalu yang berikutnya sini ada last space. Last space ini berfungsi untuk kembali mencari spasi terakhir yang baru. Misalnya sekarang memisahkan nama dan kategori. String setelah spasi disalin ke b.kategori, lalu spasi ini dipotong menjadi 0. Lalu yang berikutnya yaitu inventory. Fungsi save data. Pada fungsi save data ini berfungsi untuk membuka file penyimpanan mode W. Mode ini akan mengosongkan file isi file lama terlebih dahulu. Jika gagal membuka file, fungsi berhenti. Lalu sini ada bagian yang for integer. Ini berfungsi untuk melakukan perulangan sebanyak jumlah barang, lalu menuliskan data tiap barang ke file dengan format terpisah spasi sesuai format pembaca teks sebelumnya. Lalu fclose. Lalu sini ada fungsi print all. Ini fungsi yang digunakan untuk menampilkan seluruh isi data barang saat ini ke layar komputer. Void print all. Print all ini berfungsi untuk melakukan perulangan pada seluruh data barang yang ada di memori dan mencetaknya ke layar menggunakan fungsi printf. Yang berikutnya yaitu ada void add item. Pada bagian void item ini berfungsi untuk menjalin string argumen args ke dalam variabel lokal temp agar string input asli tidak rusak saat dipotong-potong. Lalu yang berikutnya char last.hash. Ini berfungsi untuk mencari tanda pagar terakhir, memisahkan kategori dan stok. Karakter setelah pagar dikonversi menjadi integer. Lalu yang berikutnya mencari tanda pagar. Berikutnya memisahkan nama dan kategori. Teks setelah pagar disalin ke variabel kategori. Lalu ada char nama. Sisa teks di depan variabel temp disalin ke variabel nama. Lalu integer new id. Ini berfungsi untuk menentukan ID otomatis baru. Jika sudah ada, maka array jumlahnya lebih besar dari 0. ID akan didapat dari ID barang terakhir ditambah 1. Jika masih kosong, ID dimulai dari 1. Lalu ada barang B.
sama seperti yang tadi untuk membuat objek barang B baru dan mengisi semua valid ID. Lalu inventory jumlah ini memasukkan barang baru tersebut ke inventory. Lalu di sini ada void update, ini untuk menjalin string argumen perubahan stok ke variabel local temp. Yang berikutnya ada char hash, ini berfungsi untuk mencari tanda pagar pertama yang membatasi ID dan jumlah perubahannya menggunakan strchr. Tanda pagar dipotong dengan mengubah menjadi 0. Lalu integer target ID temp, lalu ini untuk bagian depannya diubah menjadi integer sebagai target underscore ID, dan string setelah tanda pagar diubah menjadi integer sebagai nilai perubahan. Lalu di sini ada for integer, ini untuk melakukan perulangan untuk mencari barang dengan ID yang sesuai jika ketemu stok barang. Lalu yang berikutnya ada di sini kita membuat integer max sebagai fungsi utama. Lalu setelah itu kita membuat char cmd max line, ini berfungsi untuk menyiapkan buffer string cmd dan melakukan perulangan untuk terus-menerus menerima perintah dari user melalui keyboard. Baris perintah langsung akan dibersihkan dengan karakter new line. Lalu ada di sini if str cmd, ini jika perintah yang diketik adalah triple dash maka program akan keluar dari perulangan while dan selesai. Lalu di sini ada if else, ini berfungsi jika perintah yang dimasukkan baris persis bernilai infinite print all maka program memanggil fungsi print all. Lalu if else lagi, pada if else ini jika mengecek apakah 8 karakter perintah adalah infinite strip add pagar. Jika benar maka fungsi add item ini akan dipanggil dengan melewatkan parameter string setelah karakter ke-8 tersebut, yaitu cmd plus 8. Terakhir yaitu else if, yang ini mengecek apakah 10 karakter pertama perintah adalah infinite stock. Jika benar fungsi update stock dipanggil dengan mengirim sisa teks setelah karakter ke-10. Lalu kita di sini membuat return 0. Baik, saya telah menjelaskan ketiga program yang telah saya buat. Sekian penjelasan saya, Pak. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih.